Halo semua, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam alat musik Jawa dan hubungan alat-alat musik Jawa tersebut ke dalam fisika, terutama pada materi gelombang bunyi. Yuk kita simak. Alat musik Jawa yang pertama yaitu kendang. Alat musik kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah yang cara memainkannya yaitu dengan menggunakan tangan tanpa perlu alat bantu. Alat musik tradisional Jawa Tengah yang kedua yaitu bonang. Bonang merupakan instrumen melodi yang terkemuka di dengung gamelan Sunda. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul ataupun ditabuh pada bagian atasnya. Alat musik tradisional yang ketiga yaitu saron. Saron termasuk dari keluarga balungan. Cara memainkan saron yaitu dengan cara dipukul dengan alat bantu yang disebut dengan palu. Berikut merupakan contoh bunyi pada saron. Selanjutnya yaitu demung. Demung merupakan salah satu dari alat musik tradisional Jawa Tengah yang termasuk keluarga balungan. Cara memainkan demung yaitu dengan cara dipukul. Berikut adalah contoh bunyi dari demung. Selanjutnya yaitu kenong. Kenong merupakan salah satu alat musik yang masuk dalam wilayah gamelan Jawa. Cara memainkannya yaitu dipukul dengan cara alat bantu. Selanjutnya yaitu slentem. Slentem merupakan alat musik tradisional Jawa Tengah yang memainkannya dengan menghasilkan suatu dengungan rendah atau yang disebut dengan gema. Alat slentem terdiri dari lembaran-lembaran. Berikut merupakan contoh bunyi dari slentem. Selanjutnya yaitu gong. Gong merupakan salah satu alat musik dari Jawa Tengah yang terbuat dari leburan logam. Cara memainkan gong yaitu dipukul dengan menggunakan pencu. Pencu adalah alat bantu untuk memukul pada gong. Berikut contoh bunyi pada gong. Selanjutnya yaitu siter. Siter merupakan alat musik tradisional dari Jawa Tengah yang cara memainkannya dengan cara dipetik. Berikut adalah contoh bunyi dari siter. Tiga oktav besar, oktav tengah, oktav kecil. Selanjutnya yaitu kempul. Kempul merupakan alat musik tradisional dari Jawa Tengah yang termasuk instrumen yang keras, di mana cara memainkan kempul yaitu dengan cara dipukul. Selanjutnya yaitu slentem. Slentem merupakan alat musik tradisional Jawa Tengah yang memainkannya dengan menghasilkan suatu dengungan rendah atau yang disebut dengan gema. Alat slentem terdiri dari lembaran-lembaran. Berikut merupakan contoh bunyi dari slentem. Selanjutnya yaitu suling. Suling merupakan salah satu dari musik tradisional Jawa yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Berikut adalah contoh bunyi dari suling. Selanjutnya yaitu gender.
Gender merupakan salah satu dari musik tradisional Jawa Tengah. Gender adalah alat musik yang cara menggunakannya dengan cara dipukul. Alat musik ini memiliki 10 hingga 14 bilah logam. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang bunyi. Masih ingat bukan bahwa gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media? Nah, terdapat tiga aspek utama pada bunyi. Yang pertama terdapat sumber bunyi, yang kedua terdapat energi gelombang, yang ketiga yaitu terdapat penerima dari sumber bunyi itu sendiri. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi audiosonik merupakan satu-satunya bunyi yang dapat kita dengar secara baik. Yang kedua yaitu bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Kita tidak dapat mendengarkannya, tapi sebagian binatang dapat mendengarkannya. Contohnya seperti anjing dan kelelawar. Yang ketiga nih, bunyi infrasonik, yaitu yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Contoh gelombang bunyi yang disebabkan oleh gempa bumi, guntur, dan gunung berapi. Frekuensi pada demung laras lendro pada tiap bilah. Demung memiliki 7 bilah yang terdiri dari bilah 1 yang disebut Ji, bilah 2 yang disebut Ro, bilah 3 yang disebut Lu, bilah 4 yang disebut Pat, bilah 5 yang disebut Mo, bilah 6 yang disebut Nem, dan bilah 7 yang disebut Pi. Dan demung ini termasuk pada nada pentatonik. Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras lendro pada bilah ke-1 yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 1292 Hz. Sementara itu, angka 240 Hz yang sering muncul atau dominan merupakan frekuensi demung dari gelombang bunyi pada demung bilah ke-1.
Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras slendro pada bilah kedua yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 1486 Hz. Sementara itu, angka 277 Hz yang sering muncul atau dominan merupakan frekuensi dengungan dari gelombang bunyi pada demung bilah kedua. Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras slendro pada bilah ketiga yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 1593 Hz. Sementara itu, angka 312 Hz yang sering muncul atau dominan merupakan frekuensi dengungan dari gelombang bunyi pada demung bilah ketiga. Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras slendro pada bilah keempat yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 1895 Hz. Sementara itu, angka 361 Hz yang sering muncul atau dominan merupakan frekuensi dengungan dari gelombang bunyi pada demung bilah keempat. Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras slendro pada bilah kelima yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 2132 Hz. Sementara itu, angka 415 Hz yang sering muncul atau dominan merupakan frekuensi dengungan dari gelombang bunyi pada demung bilah kelima. Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras slendro pada bilah ke-6 yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 2336 Hz. Sementara itu, angka 474 Hz yang sering muncul atau dominan merupakan frekuensi dengungan dari gelombang bunyi pada demung bilah ke-6. Berdasarkan video sebelumnya, frekuensi pada demung laras slendro pada bilah ke-7 yang digunakan saat ketukan itu terjadi menunjukkan frekuensi 2476 Hz. Sementara itu, angka yang sering muncul atau 549 Hz merupakan frekuensi dengungan dari gelombang bunyi pada demung bilah ke-7. Dari grafik dapat dilihat bahwa frekuensi pada tiap bilah pada demung laras slendro berbeda dari bilah 1 menuju bilah 7 mengalami kenaikan yang tidak konstan. Berdasarkan gambar sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tebal bilah pada demung laras slendro, maka frekuensi semakin tinggi. Selisih ketebalan antar bilah yaitu 0,1 cm. Dengan demikian, tebal bilah pada demung mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan pada demung. Berdasarkan gambar sebelumnya, maka semakin ke kanan ukuran panjang bilah demung laras slendro semakin pendek. Selisih panjang antar bilah yaitu 0,5 cm. Dengan demikian, panjang bilah pada demung mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan pada demung. Semakin ke kanan ukuran lebar bilah demung laras slendro semakin kecil. Selisih lebar antar bilah yaitu 0,25 cm. Dengan demikian, lebar bilah pada demung mempengaruhi frekuensi. Sehingga gelombang yang mungkin ada sepanjang bilah adalah minimal setengah gelombang. Karena bahan sama, tebal sama, maka cepat rambat gelombang bunyi dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai intensitas bunyi. Masih ingat bukan bahwa intensitas bunyi adalah jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang persatuan waktu dibanding bidang luasan itu sendiri. Sementara itu, daya adalah energi tiap satuan waktu, maka intensitas dapat juga diartikan sebagai daya tiap satuan luas. Begitu.
Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron pada jarak 2 meter memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan, hingga lama-lama grafik gelombang peningkatan nilai intensitas bunyi akan konstan. Kedua, gelombang pada saron yang berjarak 2 meter memiliki intensitas tertinggi 78,6 desibel dan intensitas terendah 55,6 desibel. Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron pada jarak 4 meter memiliki grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan, hingga lama-lama grafik gelombang peningkatan nilai intensitas bunyi akan konstan. Lalu gelombang pada saron yang berjarak 4 meter memiliki intensitas tertinggi 74,7 desibel dan intensitas terendah 51,0 desibel. Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron pada jarak 6 meter memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan, hingga lama-lama grafik gelombang peningkatan nilai intensitas bunyi akan konstan. Kedua, gelombang pada saron yang berjarak 6 meter memiliki intensitas tertinggi 70,7 desibel dan intensitas terendah 47,3 desibel. Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron pada jarak 8 meter memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan, hingga lama-lama grafik gelombang peningkatan nilai intensitas bunyi akan konstan. 2. Gelombang pada saron yang berjarak 8 meter memiliki intensitas tertinggi 69,3 desibel dan intensitas terendah 46,1 desibel. Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron pada jarak 10 meter memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan, hingga lama-lama grafik gelombang peningkatan nilai intensitas bunyi akan konstan. Kedua, gelombang pada saron yang berjarak 10 meter memiliki intensitas tertinggi 67,7 desibel dan intensitas terendah 44,1 desibel. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya kan dapat disimpulkan bahwa intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pada sumber bunyi. Apabila semakin besar jarak pada gelombang bunyi, maka intensitas bunyi semakin rendah. Namun apabila semakin kecil jarak pada sumber bunyi, maka intensitas gelombang bunyi akan semakin besar. Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron yang dipukul dengan kekuatan pelan memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan nilai intensitas bunyi. 2. Gelombang pada saron yang dipukul pelan memiliki intensitas tertinggi 61,2 desibel dan intensitas terendah 32,8 desibel. Berdasarkan
video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron yang dipukul dengan kekuatan sedang memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan nilai intensitas bunyi. 2. Gelombang pada saron yang dipukul pelan memiliki intensitas tertinggi 73 desibel dan intensitas terendah 33,5 desibel. Berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saron yang dipukul dengan kekuatan yang kuat memiliki 1. Grafik intensitas menunjukkan awal yang sedikit mengalami peningkatan nilai intensitas bunyi. 2. Gelombang pada saron yang dipukul keras memiliki intensitas tertinggi 80,1 desibel dan intensitas terendah 34,8 desibel. Berdasarkan tabel dan grafik, maka apabila kita semakin kuat memukul atau amplitudo saron, maka intensitas gelombang bunyi akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa pelayangan. Masih ingat bukan bahwa pelayangan bunyi atau layangan bunyi adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Nah, pada ini kita akan praktekkan yaitu gong, di mana dua gong yang dipukul secara bersamaan itu dia akan mengalami proses pelayangan bunyi, di mana frekuensi pada gong 1 dan gong 2 itu hanya memiliki selisih yang sangat kecil. Berikut praktikannya. Nah, berdasarkan video sebelumnya dapat dilihat bahwa gong yang dipukul secara bersamaan memiliki 1. Gelombang yang dihasilkan pada gong memiliki bentuk kerucut yang mengecil dengan konstan dan grafik intensitas bunyi yang naik turun. Hal ini terjadi karena bunyi pada gong menghasilkan getaran yang kuat. 2. Gelombang pada gong memiliki intensitas tertinggi negatif 7,6 desibel. 3. Frekuensi yang dominan pada gong tertinggi 400 Hz. 4. Pada gong dapat dilihat peristiwa pelayangan, di mana pelayangan terjadi sebagai akibat superposisi dua gelombang bunyi dengan beda frekuensi yang kecil. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan apa itu gelombang bunyi dan apa hubungannya alat musik tradisional Jawa dengan gelombang bunyi? Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar fisika ya, tentunya. Sekaligus juga dapat menambah rasa cinta pada tanah air. Oke, sampai jumpa.